Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijani min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudihu li ma ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lam wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhib lin-nisyan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahin nabi wa sahbihi wa alihi. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan. Wa nas'aluka an tufaqqihna fid din wa taftah 'alaina futuhal 'arifin. Tu'allimana at-ta'wil wa tahdina ila sawa'is sabil. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil hawalah. Fasal tentang hukumnya hawalah, memindahkan hutang. Wal aslu fil hawalati qabla al-ijma'. Dalilnya hawalah adalah hadis maqlul ghaniyyi dzulmun wa idza utsbi'a ahadukum ala mali'in falyattabi'. Maqlul ghani, maqlun menunda bayar hutang. Ghani ini jar majrurnya bisa min bisa ilah. Bisa maqlun minal ghani atau maqlun ilal ghani. Menunda hutang kepada orang ghani atau menunda hutang dari orang ghani, apapun itu zulmun, adalah zalim. Kalau maqlun minal ghani, ana berhutang kepada Ridwan misalnya. Ana berhutang kepada Ridwan. Ana punya uang buat bayar. Ridwan lagi, "Tat, mana utangnya? Besok aja." Padahal anak punya. Paham ya? Anak goni, punya uang. Goni itu bukan kaya, maksudnya goni itu punya uang. Anak bisa bayar, tapi anak tunda. Ini namanya maqlun minal goni. Paham ya? Kalau maqlun ilal goni, berarti kan Ridwan lagi, "Tat, mana utangnya?" Terus anak bilang, "Wah, nanti banyak uang aja. Santailah, jangan nagih dulu." Paham ya? Ini maqlun, anak yang maqlun, tapi ilal ghani. Bedanya ya. Yang mana yang zulmun? Semuanya zulmun. Maqlun minal ghani zulmun, maqlun ilal ghani juga zulmun. Wa idza utsbi'a ahadukum ala mali'in falyattabi'. Idza utbi'a, jika diikutkan, ahadukum, salah seorang dari kalian, ala malik, atas atau pada orang yang punya, falyattabi', maka ikutlah. Idza utbi'a, jika diikutkan, ahadukum, seorang kalian, ala malik, pada orang yang punya uang,
falyattabi, maka ikutlah. Nah, ini adalah perintah hawalah. Ridwan lagi ke anak bilang ke Ridwan, Wan, ini Akhyar punya utang ke anak, ini tadi ke Akhyar aja. Paham ya? Anak hutang ke Ridwan, Akhyar hutang ke anak. Ridwan lagi anak, tat mana utangnya? 100. Anak bilang, oh ya kebetulan Akhyar hutang ke anak juga 100, ini tadi ke Akhyar aja. Paham ya? Terus utangnya Akhyar ke anak gimana? Ya udah tidak usah, kan pindah ke Ridwan. Itu arti dari idza utbi'a ala mali. Wah, kayaknya Akhyar baru kiriman tadi. Dia punya utang ke anak, nanti minta ke Akhyar aja. Namanya utbi'a ahadukum ala mali falyattabi, hendaklah dia mau. Paham ya? Idza utbi'a ahadukum ala mali falyattabi. Maksudnya kata-kata idza utbi'a, idza uhila ahadukum ala mali'in falyahtal. Idza uhila, jika dihawalah ahadukum ala mali falyahtal, maka hendaknya dia berpindah. Kalau dipindahkan, hendaknya dia berpindah. Kama rawahu hakadza al-Baihaqi, sebagaimana diriwayatkan demikian oleh Imam Baihaqi, idza uhila ahadukum ala mali falyahtal. Riwayatnya Imam Baihaqi begitu. Wa hiya rukhsah, hawalah adalah kemudahan. Rukhsah itu berarti aslinya tidak boleh jadi boleh. Rukhsah seperti orang makan bangkai ketika darurat, aslinya nggak boleh, tapi kalau darurat boleh. Rukhsah sholat zuhur aslinya 4, nggak boleh 2, tapi kalau safar ada rukhsah jadi boleh. Ya aslinya nggak boleh rukhsah. Li'annaha, karena hawalah ini termasuk bayi bidainin, menjual den dengan den. Juwiza, yang diperbolehkan, lil hajah, karena kadang orang memerlukan itu. Orang butuh itu kadang. Ridwan lagi ke anak, Tat, anak butuh banget ini uangnya. Wah, anak belum ada uang, tapi Akhyar punya utang ke anak, nanti tadi ke Akhyar aja. Ridwan kebetulan butuh uang, mau. Arkanuha sittah, rukunnya 6. Diperhatikan di contoh tadi. Muhil di contoh tadi anak yang memindahkan hutang. Kemudian yang kedua muhtal, yang dipindahkan, di contoh tadi Ridwan. Muhal alaih, dipindahkan kepadanya, contoh tadi Akhyar. Dan lil muhtal alal muhil, perhatikan siapa muhil? Muhtal siapa? Ridwan. Rukun ketiga, dan lil muhtal alal muhil. Siapa tadi muhtal? Muhtalnya tadi siapa? Berarti apa artinya? Dan lil muhtal alal muhil, hutang lil muhtal, miliknya muhtal, milik Ridwan, alal muhil, atas anak. Berarti anak hutang ke Ridwan. Dipahami betul li dan alanya ya. Li dan alanya pahami betul. Dan lil muhtal alal muhil berarti siapa yang hutang? Siapa yang hutang? Yang utang siapa? Anak utang ke Ridwan. Lil muhtal, untuk dia, milik dia, alal muhil. Kemudian yang ketiga, yang kelima, rukun yang kelima, dan lil muhil alal muhal alaih. Siapa ini? Siapa yang utang? Di contoh tadi siapa yang utang? Akhyar utang ke anak. Lil muhil, punya anak uangnya, alal muhal alaih. Berarti orangnya 3, utangnya 2. Paham ya? Orangnya 3, utangnya 2. Kalau orangnya 3, utangnya 3, enggak ada utang berarti. Paham ya? Paham ya? Kalau orangnya 3, utangnya 3, enggak ada utang berarti. Orangnya 3, utangnya 2. Orangnya 2, utangnya 1, baru itu utang. Kalau orangnya 2, utangnya 2, enggak utang lah.
Anak utang ke akhir 100, akhir utang ke anak 100, ya enggak utang namanya, lunas sudah. Anak utang ke Ridwan 100, akhir utang ke anak 100, Ridwan utang ke akhir 100, ya enggak ada utang, berarti muter. Uangnya anak kasih ke Ridwan 100, Ridwan ngasih ke akhir 100, akhir ngasih ke anak lagi 100, lunas berarti, nggak usah bayar kalau gitu dari awal, daripada muter. Uangnya balik ke anak lagi. Makanya orangnya 3, utangnya 2. Muhil alal apa? Lil apa tadi? Lil muhtal alal muhil dan lil muhil alal muhal alaih. Dari situ ya, hawalah itu pindah utang. Seperti biasa, mungkin pernah juga kita melakukan. Pernah tidak? Pernah. Tinggal aturannya. Apa saja aturan-aturan yang terjadi di dalam hawalah. Qala al-mu'allif rahimahullah bi fathil ha'i, dengan fathah haknya, wa hukiya kasruha, dihikayatkan kasrahnya hak, bisa dibaca hawalah atau hiwalah. Wahiyya lughatan, secara bahasa, mustaqqatun minat tahwil, bedanya yang di DKI at-tahawul, intinya sama. Ai al-intiqal, ai adalah intiqal, pindah. Hawala, tahwil. Hawwala yuhawwilu tahwila. Kalau di kitab yang DKI, tahawwala yatahawwalu tahawwulan, artinya sama, intiqal, pindah. Wa syar'an naqlul haq, memindahkan hak. Hak ini maksudnya hutang, memindahkan hutang. Min zimmatil muhil, dari tanggungan muhil. Di situ tadi siapa muhil tadi? Anak contohnya, tanggungan anak pindahkan ila zimmatil muhali alaih, kepada tanggungannya muhal alaih. Anak keriduan menjadi akhyar keriduan. Akhyar ke anak lepas sudah. Naqlul haq, memindahkan hutang dari tanggungan muhil ke tanggungannya muhal alaih. Wa syaraitul hawalati arba'ah, syaratnya hawalah ada 4. Ahaduha, yang pertama, ridul muhil, ridhonya muhil. Ana tadi ya. Wa huwa man alaihi dain, yaitu orang yang atasnya ada hutang. Oke, perhatikan di contoh yang tadi, anak bilang dari Ridwan, inti tagih aja ke akhir. Kalau anak yang minta, jelas anak ridho, anak yang minta, anak yang mindahkan. Bagaimana kalau misalnya Ridwan yang minta, anu aja ya, bukannya akhir punya utang gantung? Iya, anak tadi ke akhir aja ya. Ridwan yang mau, paham ya? Ridwan yang menawarkan. Gimana kalau anak tadi ke akhir aja? Kalau anak, jangan tadi ke akhir, nggak bisa hawalah. Paham ya? Jadi anak ridho harus. Kalau Ridwan bilang, kayaknya akhir baru kiriman, kan dia punya utang gantung. Iya memang. Anak tadi ke akhir aja, jangan. Ya nggak bisa. Kalau Ridwan bilang anak tadi ke akhir aja, ya udah nggak apa-apa wis. Bisa. Jadi muhilnya ridho, syarat pertama. Lalu muhal alaih, tapi muhal alaih enggak harus ridho. Siapa tadi contohnya? Di contoh tadi siapa muhal alaih? Muhal alaih akhir, muhal alaih enggak harus ridho. Padahal akhir kan punya utang juga kan? Anak punya utang ke Ridwan, akhir punya utang ke anak. Tapi yang ridho cuma anak, akhir enggak harus ridho. Padahal dia punya utang juga. Lalu muhal alaih, fa innahu la yushtarat ridhohu, sesungguhnya tidak disyaratkan ridhonya muhal alaih fil ashah, menurut qaul ashah. Wala tasihul hawalatu, dan tidak sah hawalah ala man la daina alaih, kepada orang yang enggak punya utang. Ya enggak punya utang kok dihawalah. Wasani, yang kedua, qabulul muhtal, ridwannya mau. Ya, Wan, akhir punya utang ke anak, Wan, ini tadi ke akhir aja.
Ridwan nggak mau, nggak mau. Kenapa misalnya? Anak nggak kenal sama akhyar misalnya. Sungkan anak sama akhyar. Ya kalau nggak mau udah jadi hawalah. Qabulul muhtal wa huwa muhtal adalah mustahiqqud dain 'alal muhil. Pemilik hak hutang atas muhil. Dua. Mustahiq ala muhil. Wasalis yang ketiga, nah ini kembali ke keterangan yang lalu, dilihat catatannya. Hutang ada 3 macam, hutang jaiz, hutang lazim, dan hutang mustaqir. Jaiz yang bisa dibatalkan, yaitu apa? Najmul kitabah dan jublul ju'alah. Kemudian lazim tidak bisa dibatalkan tapi masih bisa jatuh. Mustaqir tidak bisa dibatalkan dan tidak akan jatuh. Syarat ketiga, kaunul haq al-muhal alaih, adanya hutang yang dipindahkan, mustaqirran fid dhimmah. Hutangnya adalah hutang mustaqir, bukan lazim, bukan jaiz, tapi hutang mustaqir. Diberi catatan oleh syarih, wattaqyid bil istiqrar muwafiq lima qalahu ar-Rafi'i. Pensyaratan dengan istiqrar sesuai perkataan Imam Rafi'i. Lakinnan Nawawiyah, akan tetapi Imam Nawawi istadrakahu, istadraka alaihi, membantahnya fir Rawdah, di kitab Rawdah. Wahina idzin, ketika itu, fal mu'tabar, maka yang disyaratkan fi dainil hawala ayyakuna laziman, harus hutangnya lazim, au yaqulu ilal luzum, atau menuju lazim. Walhasil yang muktamad menurut Imam Nawawi, hutang yang tidak bisa dihawalahkan hanya 2 hutang jaiz, yaitu najmul kitabah dan jublul ju'alah. Selain itu hutang-hutang bisa dihawalahkan, karena yang tidak bisa hanya yang jaiz. Kalau yang lazim boleh, mustaqir jelas boleh, karena mustaqir itu pasti lazim. Ya, syarat ketiga, hutangnya adalah hutang yang mustaqir menurut Imam Rafi'i, cukup lazim menurut Imam Nawawi. Hutang jaiz yang bisa dibatalkan, tidak bisa dihawalahkan, sebagaimana dahulu di bab rohan, hutang jaiz tidak bisa dimintai rohan atasnya. Yang lazim dan mustaqir bisa. Itu menurut Imam Nawawi. Kalau menurut Imam Rafi'i harus mustaqir. Warabi yang keempat, ittifaq, sesuai, ma aidain, sesuai hutang, alladzi fi dhimmatil muhil wal muhal alaih, yang ada pada tanggungan muhil dan muhal alaih. Hutang ana ke Ridwan dan hutang akhyar ke ana sama, ya, yang dipindahkan itu sama, yang dipindahkan sama, paham ya? Yang dipindahkan sama, beda tapi yang dipindahkan sama, tidak apa. Contoh, ana utang ke Ridwan 100, akhyar utang ke ana 200, kan beda. Tapi ana bilang ke Ridwan, wan minta aja 100 ke akhyar, ya sama berarti, paham ya? Utang ana ke Ridwan berapa? 100, akhyar ke ana 200, beda kan? 100 sama 200 kan? Tapi ana bilang, wan minta ke akhyar 100, ya jadi sama, paham ya? Kalau ana utang ke Ridwan 100, akhyar utang ke ana 50, wan tagih dulu ke akhyar 50. Utang ana lunas apa enggak ke Ridwan? Kurang berapa? Kurang 50 tetap. Gimana hawalahnya? Tidak apa. Yang nggak boleh itu, wan tagih ke akhyar 50, utang ana lunas, nggak boleh dong, karena utangnya 100. Paham ya? Jadi hawalah tidak merubah nilai hutang.
Paham? Itu maksudnya sama begitu. Keterangan lebih lanjut fil jinsi. Nah, di sini dalam jenisnya, wal qadr dan ukurannya, wan nau dan macamnya. Nah, perhatikan, utang itu tidak cuma berlaku kepada uang, tapi utang itu berlaku kepada semua yang misli. Kayaknya udah pernah deh misli ini. Keterangan misli atau mutaqawwam ini kayaknya pernah. Misli itu sesuatu yang sama intinya ya. Yang satu dengan lainnya sama. Kalau mutaqawwam itu beda. Perhatikan dulu. Hutang itu tidak harus uang tapi bisa misli. Misalnya ana hutang ke Ridwan beras boleh, utang beras. Utang beras dibayar beras ya. Bukan beli terus utang uang, enggak. Memang anak utang beras. Akhir ke anak utang gula. 1 kilo 1 kilo. Bisakah dihawalah? Ya tidak bisa lah. Anak utang beras akhir utang gula tidak bisa. Jadi harus sama jenisnya, ordernya, naunya sama. Uang dengan uang, beras dengan beras, gula dengan gula, sama. Dan yang penting juga ini, kemudian kalau ini ya insya Allah sama, kita tidak ada utang selain uang kan. Yang selanjutnya ini yang penting, wal hulul wat takjil. Hulul jatuh tempo, wat takjil dan belum jatuh tempo. Sekarang tanggal 13 Safar, 13 sekarang ya. Anak bilang ke Ridwan duluan, anak utang tanggal 13 anak bayar. Paham ya? 13 Safar itu hari ini. Wan anak utang tanggal 13 anak bayar. Itu utang anak ke Ridwan. Akhir tempo hari bilang tat anak utang tanggal 20 Safar anak bayar. Paham ya? Hari ini Ridwan akhir ya. Anak bilang ke Ridwan, Wan, akhir punya utang ke anak yang ditagih aja ke akhir. Gak sah. Kenapa? Akhir belum waktunya bayar utang kok. Paham ya? Jadi harus sama. Ulul wa takjil jatuh tempo, wa takjil dan belum jatuh temponya. Wasihah wa taksir, utuh dan pecahannya juga sama. Kalau di uang rupiah nggak berlaku ini. Sihah wa taksir ini berlaku di dinar dan dirham. Perhatikan begini. Mana tadi? Kontak. Kalau uang kita ini kan uang yang tidak bernilai ya. Uang kita ini kan hanya mewakili nilai underline-nya kan emas yang ada di bank. Sudah pernah Anda jelaskan. Uang ini 20.000. Kalau dirobek jadi setengah, apakah dia jadi 10.000? Boleh nggak uang ini dirobek setengah, terus yang itu beli jajan 10.000? Boleh nggak? Nggak boleh karena uang ini nggak bernilai. Ini hanya mewakili emas yang ada di bank. Paham ya? Tapi kalau dinar itu memang uangnya punya nilai karena dia emas ya. Ketika dia utuh bernilai, ketika dia pecah bernilai juga, tetap bernilai. Jadi kalau ada orang misalnya beli sesuatu harganya setengah dinar, dia punya dinar utuh, ya dipotong, ini setengah dinar. Boleh, bisa, berlaku. Uangnya setengah dinar, seperempat dinar, utuh ataupun pecah berlaku. Paham ya? Tapi nilainya sudah berkurang kalau pecah itu. Jadi 1 dinar utuh dengan 1 dinar pecahan setengah-setengah nilainya beda. Paham ya? Makanya ada uang dirham dan ada fulus. Fulus itu tembaga atau kuningan atau lainnya yang nilainya lebih kecil dari dinar dan dirham. Paham ya? Jadi kalau anak utang ke Ridwan 1 dinar utuh, akhir utang ke anak 1 dinar pecahan, tidak bisa hawalah. Jadi paham ya? Cuma kita tidak berinteraksi dengan dinar. Jadi syarat ini insya Allah tidak akan terjadi kesalahan di muamalah kita. Wasihah wa taksir, sihah sahih utuh, wa taksir dan pecahannya. Apa? Ini yang akhir juga tahu ya. Akhir itu muhalaleh. Ya dia harus tahu, tapi ridhonya tidak dibutuhkan. Ya kalau dia tidak tahu nanti bisa konflik kan. Anak kasih tahu akhir ya utang itu bayar ke Ridwan aja. Tidak mau misalnya, tidak butuh mau ya. Anak kasih tahu selesai, tidak disyaratkan ridhonya.
Ridwan ngasih tahu ke Ahyar, utang ente ke Ustadz udah dipindah ke anak. Nah, ya kan nanti konfirmasi ke anak, betul begitu. Iya, ya udah selesai. Tahunya iya dong disyaratkan, ridhonya tidak. Ya. Sama-sama ridho. Kalau sama-sama ridho, anak kira sulh muawadhah jadi. Karena haknya Ridwan adalah beras, tapi dia dapatnya adalah gula. Anak kira itu bukan hawal, itu masuk ke suluh. Makanya suluh itu, tapi jual beli ya jadinya ya. Jadinya jual beli gula dengan beras. Anak kira begitu. Wallahu a'lam. Suluh itu Sayyidul Ahkam, kalau dibilang sulhu Sayyidul Ahkam, karena suluh bisa masuk ke berbagai hal. Bisa ke bay, bisa ke ijarah, bisa ke hibah, bisa ke macam-macam. Termasuk tadi itu kan hawalah tapi jadi gimana? Suluh. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan Muhammad utang ke Zaid. Di atas Muhammad dibawa jadi Ahmad. Terus gak dibayar-bayar, diminta-minta, ada aja alasannya. Terus Muhammad, ini emang beda orang ya? Ada 3 orang ya? Oh, ya. Muhammad utang sama Zaid, gak dibayar-bayar, kalau diminta ada aja alasannya. Terus Muhammad jajan di Ahmad, kembaliannya masih ada di Ahmad. Apakah boleh Zaid ngambil uangnya yang di Ahmad tanpa sepengetahuan Muhammad? Lalu nantinya jika Muhammad mengambil kembalian Ahmad di Ahmad yang bilang ini namanya dhofir. Dhofir boleh, ada dhofir itu. Dhofir boleh. Ada dhofir bihaqqihi, ada dhofir bijinsi haqqihi, ada dhofir bighairi haqqihi, dan semuanya boleh. Itu termasuk pembahasan. Tapi kalau di fikih ini nggak ada kitab dasar, nggak ada. Orang mendapatkan haknya. Bahkan itu kalau di bab ikhlas itu tidak doman kalau merusak sampai merusak. Dhofir bihaqqihi contohnya begini, anak kasih contoh yang lain ya, tapi sama hukumnya. HP anak dicuri Ilham, HP anak dicuri Ilham, anak nggak punya saksi, tapi anak tahu Ilhamnya nyuri. Ada saksi tapi nggak cukup, bukan nggak punya saksi. Kalau nggak punya saksi tahu dari mana? Ada saksi tapi nggak cukup. Cuma anda lihat Ilham main HP, wah itu HP aneh, curi Ilham. Suatu kali anda lihat Ilham, HP aneh yang dicuri Ilham, ditaruh di lemarinya, terus lemarinya dikunci. Nggak ada orang, anda jebol lemarinya, anda ambil HP anak. Boleh tak? Boleh. Apakah anak ganti rugi karena merusak lemarinya Ilham? Tidak. Menyodofir bihaqqihi, anak mendapatkan hak anak. Ada lagi dhofir bijinsi haqqihi. Dhofir bukan haknya yang didapat tapi sejenis dengan haknya. HP anak digosok Ilham, dicuri Ilham. Mana HP anak ini? Enggak ketemu. Suatu kali anak lihat HP-nya Ilham yang harganya sama dengan HP anak. Ini aja nanti. Paham ya? Bijinsi haqqihi. Bukan bihaqqihi, bukan haknya didapat tapi sejenis dengan haknya, itu juga boleh. Ada lagi dhofir tapi bighairi haqqihi, tapi memang dhofir dia. HP anak nggak ketemu, anak cari di Ilham. HP-nya Ilham yang mirip dengan HP anak nggak dapat juga. Suatu kali anak lihat uangnya Ilham seharga HP anak ambil aja uangnya sebagai gantinya hak anak yang diambil oleh Ilham. Tiga-tiganya dhofir. Jadi masalah seperti ini, anak tahu siapa yang tadi. Z tahu bahwa uangnya Muhammad ada di Ahmad, maka Z minta uangnya dia ke Ahmad gitu kan. Kemudian nanti pas Muhammad datang ke Ahmad, mana kembalian yang belum kemarin diminta Z, ini sudah selesai. Itu masalah dhofir, namanya dhofir. Kalau hutang dipindahkan ke muhal alaih, tapi ketika muhal nggak ada uangnya, apakah hutang itu tetap jadi hutang si muhil ke muhtal? Ya, ini nanti akan dijelaskan di kitab. Ini pertanyaan menunjukkan bahwa belum murojaah di kitab, belum
kama huwa maklum lah, dengan masuk kelas belum mutola'ah. Lanjut. Nah, ini langsung jawaban dari pertanyaan. Wa tabra'u biha. Wa tabra'u biha, wa tabra'u dan bebas. Biha dengannya, ai al-hawalah, dengan hawalah menjadi bebas. Zimmatul muhil ai andainil muhtal. Bebas tanggungan muhil dari hutang kepada muhtal. Setelah hawalah, wan minta ke akhir ya. Anak mau, Ridwan mau, muhil ridho, muhtal ridho, selesai bebas anak. Ya. Kalau kemudian Ridwan nagih ke akhir, terus akhir, anak masih belum punya uang, anak belum kiriman, uang anak masih anak pakai untuk ini dan itu, punya ribut gak bayar-bayar akhir, Ridwan nagih lagi ke anak, tidak bisa, anak udah bebas. Saat itu layak. Makanya disyaratkan ridhonya, jangan gampang-gampang mau itu. Paham ya? Kalau misalnya terkenal akhir ini sulit bayar utang, ribet, banyak alasan, ya jangan mau itu. Paham ya? Karena kalau sudah dihawalahkan, bebas anak sudah, nggak bisa nagih ke anak. Karena ada kaidah as-sakit la ya'ud, barang atau hak yang udah jatuh nggak bisa dibebankan kembali. Kalau udah jatuh nggak bisa dibebankan kembali. Wa yadra'u wa tadra'u biha ay al-hawala zimmatul muhil ay an dainil muhtal. Wa yadra'u aidan al-muhal alai an dainil muhil. Akhir juga bebas ke anak-anak, nggak boleh nanti ke akhir. Wa yadra'u aidan dan bebas juga al-muhalu alai, akhir tadi contohnya, an dainil muhil dari utang kepada muhil. Wa yatahawwal dan berpindah hakul muhtal, haknya muhtal Ridwan, ila zimmatil muhali alaih, ke tanggungan muhal alaih akhir. Hatta sehingga lau ta'adzara akhduhu, kalau ta'adzara ada uzur, tidak mampu, tidak bisa, akhduhu menagih hutang minal muhal alaih. Ta'adzara ini fa'ilnya Ridwan, muhtal tidak bisa nagih hutang ke muhal alaih, bifalasin misalnya, akhirnya bangkrut kebetulan, utangnya misalnya ratusan juta atau miliaran ya, ana utang ke Ridwan 500 juta, akhir utang ke ana 500 juta juga. Pas Ridwan nagih, ana bilang tadi ke akhir aja, dia punya utang ke ana. Ridwan oke, ana tagih ke akhir. Kebetulan bisnisnya habis bangkrut, hancur, uangnya habis 500 juta. Salah sendiri mau dari awal. Makanya disyaratkan ridho kan. Mestinya sebelum ridho cari tahu dulu kan. Apalagi kalau uang sebanyak itu. Makanya yang ditanyakan tadi yang bank, kalau orang utang ke bank bukan 100-200 ya, bukan 100.000 kan orang utang ke bank. Ya masa bank mau dihawalahkan utang ratusan juta atau miliaran? Kalau memang mau ya tidak mau. Kalau sudah mau, ini yang penting tidak bisa kembali kepada muhil, berpindah. Au jahdin liddain, atau jahdin mengingkari utang. Ya katanya dia punya utang ke Ustaz Andi, dipindahkan ke anak. Enggak kok, anak nggak punya utang kok, udah urusan ente. Yang tidak boleh kalau nggak punya utang dipindahkan. Ini punya, akhirnya punya utang ke anak, ada saksinya, punya dia. Cuman memang sulit kalau bayar, banyak alasan. Itu terlanjur mau ya sudah. Wa nahwihi ma dan semacamnya, lam yarji alal muhil, tidak boleh kembali kepada muhil, tidak boleh. Walau mana tadi? Dan jika mana kok hilang? Walau dan jika kanal muhal alaih muflisan indal hawalah, jika si muhal alaih akhir muflis, bangkrut, habis uangnya indal hawalah, ketika hawalah. Kemarin uangnya masih banyak, pas dihawalahkan ini uangnya habis.
Wa jahilahul muhtal, tidak diketahui oleh muhtal, Ridwan tidak tahu. Fala ruju'alahu aidun alal muhil, nggak boleh juga kembali kepada muhil, nggak boleh. Ketika hawalah sudah diterima, maka tanggungan muhil bebas, tidak boleh ditagih lagi. Wallahu a'lam. Berikutnya faslul fil dhaman, masih berkaitan dengan hutang juga. Apa? Apa hukumnya orang yang punya hutang namun dia tidak membayar hutang tersebut demi kesenangan dia? Berjajan dulu, nggak bayar hutang. Ya. Nah kan ini matrul ghani dzulmun. Punya uang tapi nggak bayar hutang, kan zalim, haram. Mau itu buat jajan, mau itu buat apa, ibadah pun ibadahnya haram. Utang ke orang 50 juta, ada uang 50 juta nggak bayar, malah dipakai umroh, umroh haram. Umroh haram, dipakai haji, haji haram, haji utang. Meskipun tetap sah ibadahnya. Makanya haram ma'asihah ini kan memang ada konsep kan, haram tapi sah itu kan memang ada konsepnya. Itu wudu pakai air mencuri, air gosok kan haram wudunya tapi sah. Itu sholat pakai baju nyolong kan sholatnya sah tapi haram. Ya sah itu sah, tidak ada tuntutan untuk sholat tapi pahalanya nggak ada. Kalau haji pakai itu tadi ya, punya utang nggak bayar utang malah dipakai haji, apakah masih berkewajiban haji? Udah gugur, kewajiban hajinya gugur, tapi hajinya nggak ada pahalanya, capek-capek. Haram ma'asihah, utang dibayar dulu. Karena begini loh, nanti akan ada di bab Iqrar itu, hukukul adami mabni alal musyahah wa hukukullah mabni alal musamahah. Kalau urusan sama manusia itu sulit, manusia itu tidak pemaaf, Allah pemaaf. Kalau Allah pemaaf. Lagian juga itu tadi, kalau di kasus itu tadi ya, haji, kalau itu punya utang kan haji nggak wajib, ngapain haji? Iya kan? Apalagi buat jajan, apa kepentingannya buat jajan? Berjalan-jalan bayar utang itu wajib. Bayar utang itu wajib, kok malah dipakai buat jajan? Haram. Ada lagi? Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an wa qina adhaban lana wa qurratan lana fi dinina Rabbi faqihna fid din wa 'allimna ta'wil hadina ila sawa'is sabil Allahumma wafina bil ilmi wa zina bil taqwa wa min al-akhir arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad